Innani anallah, sesungguhnya aku, kata Allah. Allah itu adalah aku itu adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, maka menyembahlah aku, sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir kepadaku. Jadi sebelum sholat apa setelah sholat kita berzikir kepada Allah? Sebelum sholat apa setelah sholat? Bingung ya, bingung. Kalau dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti sholat untuk zikir, apa zikir untuk sholat? Sholat untuk zikir. Jadi zikir itu bermakna kalau sholat maktuban itu sudah ada ketentuan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau dilaksanakan selain 5 waktu, boleh tidak sholat? Tidak boleh. Kalau yang fardu mah, ya, misalkan sholat isya udah tadi dilaksanakan berjamaah pukul 8, aduh gatel nih, pengen sholat lagi, boleh tidak? Tidak. Kenapa? Maktuban, sudah ditentukan waktunya. Tapi kalau zikir, zikir itu bukan berarti kita muter-muter tasbih, menggunakan jubah ngagayaba gitunya, tasbihnya segede-gede telur asin dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian berzikir, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu bukan zikir. Zikir itu adalah yang lapan tersebut juga zikir, tapi lebih tepat disebut wirid. Wirid itu apa? Sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW dan dijadikan suatu amalan. Kalau zikir, zikir apa? Dzakara yadzkuru dzikran. Dzakara telah mengingat, yadzkuru sedang mengingat, dzikran suatu ingatan. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah, ya. Kalau sholat maktuban hanya 5 waktu yang fardu, ya. Sedangkan kalau zikir bisa setiap waktu, tidak bisa. Setiap tempat, tidak bisa. Setiap keadaan, tidak. Oh, luar biasa ini. Yang paham tentang setiap keadaan, jawabannya iya. Tapi kalau yang agak masih ragu, masa jadi setiap keadaan? Emang boleh gitu lagi, mohon maaf ya, lagi ngeden di WC, boleh nggak dikir? Wih, dahsyat. Jawabannya kenapa? Subhanallah, dalam hati ya. Kalau mohon maaf nih agak sedikit ekstrim ya, di dalam WC dalam keadaan ngeden pakai zikir. Masa dulu waktu saya kecil, waduh, masa zikir di dalam WC dalam keadaan seperti itu lagi? Oh, ternyata zikir itu ada 2, sebagaimana di dalam surah Al-Mulk ayat 13, wa asirru qaulakum awijharu bih, dan silahkan sirkan atau jaharkan zikirmu, awijharu bih, ketika engkau mengingat Allah. Terutama Pak Haji ini ya, udah paham banget nih Pak Haji ya. Wa asirru qaulakum awijharu bih, dan silahkan sirkan zikirmu atau jaharkan. Sir itu maksudnya apa? Sir hanya terlintas di dalam hati. Untuk sederhananya hati gitu ya. Sebenarnya hati itu ada beberapa tingkatan, yaitu fuad, lub,
qalb, banyak gitu ya. Dan sir itu ya bolehlah diartikan untuk sementara hati. Berzikir di dalam hati, maka boleh dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Oke lah, di zikir dalam WC sudah paham kita ya. Kalau dalam keadaan, setiap keadaan, apakah dalam tidur bisa berzikir? Bisa tidak? Oh, bisa ya. Teori untuk kita bisa lah gitu ya. Teorinya. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah serta para nabi dan juga para wali. Kenapa? Dalam hadis dinyatakan, nama aini walam yanam qalbi. Dua mata saya terpejam ketika saya berzikir, walam yanam qalbi, tetapi sedikit pun hati saya tidak pernah tertidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lalai sedikit pun, barang sedetik pun. Selamanya being connected to Allah, selamanya tersambung kepada Allah, selalu mengingat Allah. Jadi di antara khususiah para nabi dan para wali itu, fisiknya sama dengan kita, perlu makan, perlu tidur, perlu minum dan lain sebagainya. Tapi dalam tidurnya para nabi dan para wali, subhanallah, mata mah terpejam, tapi kolbunya tidak ya. Apa buktinya? Saya punya guru, dan guru ini ya sama dengan Pak Haji ya, dan sebagian dari hadirin sekalian ada yang satu guru sama saya. Suatu saat saya berguru kepada Kiai Zuki di Malaysia sekitar 8 bulanan. Kiai Zuki dulu pesantren di Tasikmalaya. Tasikmalaya tidak saya sebutkan ya, pokoknya Tasikmalaya aja. Pak Haji tahu deh. Pas Kiai Zuki dipanggil ke madrasah beliau, rumah beliau itu disebutnya madrasah. Guru saya itu nyebutnya dan para ikhwan semuanya madrasah, pada rumah itu ya. Karena itu sering dijadikan untuk pengajaran. Itulah jadilah disebut madrasah. Dan mursyid saya setiap tidur itu pasti pukul 9. Sudah pasti itu Mai. Suatu saat Kiai Zuki dipanggil, Zuki sini katanya. Bergegaslah Kiai Zuki menemani beliau. Pas melihat jam, oh ini udah jam 9 nih kata Kiai Zuki, waktunya untuk istirahat pangarsa. Dan betul saja, ketika sedang ngobrol-ngobrol gitu ya, tertunduk kepala beliau, tapi dalam kursi gitu ya. Kemudian, mohon maaf ya, ini hanya apa itu bahasanya? Pokoknya mendengkur tapi sedikit untuk menandakan bahwa beliau benar-benar tertidur. Apa itu bahasanya? Ya sedikit mendengkur lah gitu ya, sedikit mendengkur. Tapi setelah beberapa menit kemudian, Kiai Zuki mendengar dan terasa dingin dan sunyi sekali ruangan tersebut. Di atas itu ya, ada 2 tingkat. Pas di antara dengkuran kecil mursyid saya, beliau